Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim, channel dimana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Serapina. Dan untuk kisah Serapina malam ini akan menceritakan tentang pasar setan di sebuah desa yang ada di Jawa Timur. Wah, ngeri banget ya, pasar setan. Sengeri apa sih pasar setan di desa Warangsena ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Pasar setan di desa Warangsena. Desa Warangsena yang terletak di lereng bukit sekitaran Jawa Timur malam ini terasa sangat suram. Setelah matahari tenggelam dan azan maghrib berkumandang, tidak ada seorang pun yang berkeliaran di luar, melakukan aktivitas atau sekedar membeli sesuatu di warung. Setio, laki-laki itu menjalankan motornya memasuki desa dengan kecepatan sedang. Ia baru saja mendapatkan kesempatan untuk pulang dengan jadwal kegiatan KKN di desa sebelah mulai berkurang. Selama 3 minggu penuh, ia tidak pulang ke rumah dan ia terus terbayang-bayang oleh kakeknya yang tinggal sendiri. Menjadi yatim piatu di umur yang masih muda, tepatnya pada umur 10 tahun, Setio akhirnya diurus oleh kakek dan nenek dari pihak ibu. Sampai umurnya 15 tahun, neneknya menyusul kedua orang tua yang membuatnya hanya hidup dengan sang kakek namanya Mbak Jati. Mbak Jati sendiri kesehariannya hanya bekerja di ladang dan berjualan nasi goreng di malam hari di depan rumah. Rasanya perut Setio sudah tidak sabar merasakan masakan sang kakek yang luar biasa. Sepanjang perjalanan melewati gang-gang rumah, Setio merasakan hawa yang tidak enak dan pikirannya melayang dengan keadaan sekitar yang begitu sepi. Padahal biasanya banyak sekali anak-anak yang bermain hingga ia kesulitan melajukan motor dengan stabil. Setio, pokok balik saiki. Itu adalah kalimat pertama yang dilontarkan oleh Mbak Jati ketika melihat motor Setio yang memasuki teras dari jendela besar di ruang tamu. Setio melepaskan helm dan menggaruk-garuk lehernya. Ya masa nggak boleh pulang sih Mbah, katanya seraya berjalan ke teras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mbak Jati masih dengan wajah berkerut penuh kekhawatiran tapi juga terbesit rasa kesal. Dang melepuh ke dang adus. Setio mengangguk dan segera pergi ke dalam. Ia tenteng ransel yang penuh dengan barang-barang kotor dan menempatkannya di depan kamar mandi. Lalu ia pun segera membersihkan diri. Mbak Jati mengikuti cucunya dari belakang. Dan saat Setio masuk ke kamar mandi, laki-laki tua itu berjalan ke arah kalender yang terpasang di ruang tengah dan mengamati dengan seksama. Kamis malam, malam Jumat, Kamisnya Wage, katanya berbisik. Tidak salah lagi, memang benar apa yang sempat dikatakan oleh orang-orang mengenai malam ini. Malam satu suro, malam di mana ilmu tinggi, pesugihan dan yang lainnya merajalela mencari mangsa. Malam ini di mana semua kejahatan dan hal-hal buruk berkeliaran, mencelakai dan menyesatkan manusia tanpa pandang bulu. Mbak Jati masih berada di depan kalender ketika Setio yang baru keluar dari kamar mandi dengan sarung yang melilit tubuhnya.
Melihat kakeknya yang tampak aneh, Setio mendekat dan menegur. "Lah ngopo mbah? Ada tanggal baik atau ada acara yang lupa?" tanya Setio. Bajati menggeleng. "Kamu tahu ini malam apa?" Malam Kamis," tebak Setio asal. "Emangnya kenapa sih mbah?" Bajati hanya bisa menghela nafas dan berjalan ke arah ruang tamu. Ia kembali duduk di kursi dengan rokok yang kembali ia nyalakan. Setio memandang kakeknya sangsi kebingungan. Ia rapatkan sarung miliknya, mengambil handuk yang tersampir di gantungan baju dan menggosoknya di punggung. Kemudian masuk ke dalam kamar miliknya. Setelah memakai baju, Setio duduk di samping Bajati yang masih sibuk dengan rokoknya. Televisi Setio nyalakan. Ia coba cari channel atau acara yang menarik baginya, tapi sayang, tidak ada yang menarik. Setio menghela nafas, mengalihkan pandangannya pada jendela yang tepat ada di sampingnya. Gorden yang biasanya menutupi jendela belum diturunkan, jadi Setio bisa melihat keadaan luar dengan leluasa. Ada satu pertanyaan yang hinggap di kepala Setio. "Bah, tumben yo, warga kene maghrib-maghrib bisa rawana sing metu. Biasanya bocah-bocah ki seneng banget main lompat tali di tengah jalan. Apa paling ora petak umpet yang lari ke sana kemari, meh tabrak motor sing liwat." "Neng nggonmu sekolah emangnya ora ono sing bahas iki apa?" "Hah, sekolah?" Setio berpikir sebentar. "Oh, maksudnya KKN. Ya ora ono sing bahas. Kan ini di sini bukan di sana." "Kowe iki tenanan kok. Saiki ku malam Jumat Kliwon. Malam iki bertepatan sama malam satu suro. Kamu tahu kan ini malam apa?" "Malam apa? Gimana sih mbah? Malam koyo biasanya kan?" "Yonda, malam satu suro iku sakral. Penting neng bengi kuwi, Setio. Batas tipis antara dunia manusia sama pasar bubrah kuwi mulai hilang. Dunia manusia jadi transparan dan terkadang iso jerumuskan seseorang ke dalam sana tanpa sadar." Ya, Setio memang asli orang sini, tapi ia paling tidak suka membicarakan hal semacam ini karena baginya itu hanyalah omong kosong. Mana ada dunia lain, yang ada dunia hewan, tumbuhan, atau ekosistem bumi. Semuanya memang termasuk akal karena memang tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang logis. Setio mengubah duduknya menjadi berhadapan dengan sang kakek yang ada di sampingnya. "Mbah, malam ini itu kan satu-satunya kesempatan aku buat pulang. Saya somben wis kudu balik meneh. Anak-anak KKN liane juga banyak yang pulang malam ini kok. Bukan aku aja. Dan gak ada tuh mereka ngomongin masalah kayak gini. Malam satu suro. Aneh banget rasanya mbah." Jawaban dari cucu satu-satunya itu membuat Mbak Jati menghisap rokok dalam-dalam dan mengembuskan asap lebih panjang dari sebelumnya. "Kalau kamu gak percaya, itu gak masalah buat Simbah. Nanging sing dadi perkara kuwi, kowe bali pas arep magrib. Itu saja sudah salah. Wes kleru." "Kalau dari aku sih orang sing salah mbah." "Setio, tak tapok lah lampemu," tegur Mbak Jati. Setio tertawa kecil. Kakeknya ini jarang sekali marah, dan sekalinya marah memang menakutkan. Tapi bagi Setio itu bukan masalah besar. "Ah, yang penting kan aku wes tekan kene selamat tanpa gangguan apapun. Entah itu pas arep maghrib atau malam satu suro, wes tenang aja mbah, aman." Bajati mematikan rokoknya, menempatkannya di wadah khusus dan menatap Setio dalam-dalam. "Malam ini mbah gak buka warung." "Lah, kenapa gak buka mbah? Gak masak ah?" protes Setio. "Malam ini aja," tukas Bajati. "Setio, mbah ingetin, ojo metu-metu dhisik bengi iki. Undur dulu acara kumpul-kumpul kamu sama teman yang kayak biasanya itu. Ora usah aneh-aneh, di rumah saja." Setio cukup kaget dengan perkataan Bajati karena ia bahkan belum mengatakan apapun tentang tujuannya pulang. Bajati berhenti sebentar lalu meneruskan. "Kalau ada yang panggil namamu dari luar atau sekedar ajakan buat bertukar sapa neng coba,
Ojo tau mbok tanggapi, abaikan saja. Ingat satu hal, Raba kalau ono wong kene yang keluar malam ini, apalagi cuma buat sapa-sapaan. Karena kebanyakan orang di sini sudah tahu ini malam apa dan apa saja larangannya. Paham? Seto menggaruk lehernya dan mengangguk kecil. Semua nasihat yang diberikan Bajati kemungkinan besar sudah pernah ia dengar sebelumnya, tapi karena ia yang malas dan skeptis dengan hal semacam itu, Setio sering mengabaikannya dan tidak benar-benar mendengarkan. Kamu sholat maghrib dulu, bah mau ke kamar sebentar, ucap Bajati yang berdiri kemudian pergi dari sana. Siti membiarkan kakeknya pergi ke kamar, sedangkan ia menatap ke arah luar yang terasa sangat sepi. Tidak pernah ia merasakan rasa sesepi ini, sebab di gang kampungnya ini banyak sekali anak-anak yang suka berkumpul dan main sampai lupa waktu. Namun sekarang jalanan kosong melompong, cahaya meredup dan suasana mencengkam. Entah kenapa bulu kuduk Setio meremang saat sudut matanya menangkap pergerakan sesuatu yang berwarna putih sangat cepat dari jendela rumah. Duh, kayaknya aku terlalu banyak dengerin dongeng Simba deh, makanya jadi mulai halu. Masa suara angin aja kedengeran kayak orang manggil. Westah, Setio, ojo dadi penakut leh, ucap Setio menggaruk rambutnya kasar. Dah, mending sholat terus tidur. Setelah wudhu di kamar mandi, Setio meraih ponsel yang masih ada di dalam tas dan menyalakan. Di layar ada banyak sekali panggilan tak terjawab dari kekasihnya, Wulan. Wulan adalah kekasih Setio sejak SMA yang rumahnya tidak jauh dari sekitar sini. Setio menempatkan dulu ponselnya dan melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru kemudian ia balik menelpon Wulan. Tapi aneh, ponsel Wulan mati dan panggilan sama sekali tidak bisa tersambung. Kemana dia nih? Kenapa HP-nya mati? Batin Setio pada dirinya sendiri. Paling chargernya dipinjam adiknya terus belum dibalikin, makanya HP-nya mati. Setio memikirkan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Laki-laki itu melepaskan sarung dan menggantinya dengan celana pendek, baru kemudian mengempaskan dirinya di atas ranjang dan bergelung dengan selimut hangat miliknya. Rasa-rasanya sudah lama ia tidak tidur di atas ranjang yang empuk. Sebab di tempatnya KKN, kebanyakan laki-laki hanya akan tidur beralaskan tikar atau paling tidak dengan karpet berbulu tipis. Selimut pun harus berebut. Baru saja Setio memejamkan mata, menikmati rasa nyaman, tiba-tiba ponsel yang ia tempatkan di samping dirinya menyala. Deringnya membuat Setio terkejut dan langsung mengangkat panggilan tersebut. Itu berasal dari Wulan. Dengan penuh semangat, Setio menjawab panggilan itu. Halo Lan, kenapa telepon aku? Kok HP kamu mati? Tadi aku telepon orang nyambung. Handphone kamu tadi mati, tanya Setio beruntun. Wulan, dari seberang sana hanya terdengar suara helaan nafas lirih. Setio bangkit dari baringnya dan duduk bersandar di dinding. Keresahan menggumpal di hatinya. Kekasihnya ini jarang sekali menunjukkan kesedihan dan terbiasa bicara menggebu-gebu penuh semangat. Wulan, kamu gak apa-apa? Tanya Setio yang kali ini lebih lembut. Aku lagi gak baik-baik saja, kata Wulan dengan suara lirih yang terdengar sangat sedih. Loh, kenapa? Kamu ada masalah apa? Apa ada yang ganggu kamu di kampus waktu aku KKN? Bukan, gak ada yang ganggu aku. Loh, terus kenapa? Kamu itu kalau bicara langsung to the point aja dong, jangan muter-muter, aku jadi khawatir. Terdengar suara tangisan lirih dan hembusan nafas berat dari sana. Setio semakin waspada dan tanpa sadar punggungnya menegang. Ibuku sakit, penyakitnya kambuh, kata Wulan yang pada akhirnya berterus terang. Setio terdiam sebentar. Ada banyak keraguan yang muncul di hatinya dan pertanyaan di otaknya, sejak kapan ibu Wulan punya penyakit? Oke. Ibu kamu penyakit, tapi penyakit apa ya? Aku juga nggak tahu, jawab Wulan dengan suara lirih hampir menyerupai bisikan.
Aku nggak tahu ibu sakit apa. Tiba-tiba aja kambuh. Setio refleks menjauhkan ponsel dari telinganya, mengamati nomor kontak yang tertera di panggilan yang tengah berlangsung, dan itu benar nomor kekasihnya. Oke, oke. Terus sekarang keadaan ibu kamu gimana? Nggak tahu. Ibuku sakit, Setio. Untuk saat ini, Setio tidak bisa berpikir apapun tentang keadaan ibu kekasihnya. Kamu mau ke sana? Belum sempat Ulan menjawab, tiba-tiba saja panggilan itu terputus dan bertepatan dengan itu pintu kamar Setio diketuk dari luar. Setio segera menaruh ponselnya di atas ranjang dan bergerak membuka pintu kamar yang memang ia kunci. Kenapa, Mbah? Ya, yang mengetuk adalah Mbah Jati. Laki-laki tua itu melongokkan kepalanya masuk ke dalam kamar Setio dan memandang cucunya tajam. Nah, jeruk eneng gak ada siapa-siapa kan? Yang gak ada lah, Mbah. Siapa juga yang mau namu malam-malam? Aku kan juga baru pulang sendirian, gak sama teman atau yang lain. Mbah Jati menganggukkan kepalanya pelan. Ya sudah kalau begitu. Wong iki kamu mau makan apa? Ini dia nih yang Setio tunggu dari tadi. Aku mau nasi goreng buatan kakek aja, yang kayak biasanya, tapi kali ini ekstra cabe, sosis sama sayur. Yowes, Mbah bikinin. Kamu udah sholat maghrib kan? Udah, Mbah, baru aja. Pintu kembali Setio tutup ketika Mbah Jati berjalan ke arah dapur. Setio kembali berjalan ke arah ranjang dan melihat pada panggilan terakhir dengan Wulan. Namun sewaktu Setio mencari riwayat panggilan teleponnya dengan Wulan yang baru beberapa detik itu, tidak ada ia temukan. Setio yakin ia belum menghapus riwayat panggilan apapun. Bahkan ada panggilan juga dari teman-teman KKN-nya beberapa jam lalu masih ada. Tapi kenapa panggilan dengan Wulan malah hilang? Setio coba menelpon kembali ke ponsel Wulan, tapi tidak diangkat. Setio mencoba positive thinking, mungkin Wulan sedang sibuk mengurus ibunya yang penyakitnya katanya kambuh. Malam ini, dia hanya ingin menikmati masakan kakeknya yang begitu ia rindukan. Lupakan dulu masakan teman-teman wanitanya di KKN yang tidak enak dan terasa mematikan. Setio benar-benar kembali merasa pulang. Meskipun di rumah hanya ada ia dan sang kakek, hal tersebut sudah cukup bagi dirinya. Ingat Setio, ojo metu omah malam ini, apalagi jam 12 ke atas. Perintah Mbah Jati setelah mereka makan malam bersama. Setio yang masih duduk di kursi makan hanya mengangguk asal dan terus makan tanpa henti. Mbah Jati mengambil lagi telur ceplok yang baru saja ia buat dan menempatkannya di atas piring Setio. Makan yang banyak, habiskan. Ya, Mbah, tenang aja, bakalan aku habisin, kata Setio dengan senyuman lebar. Mbah Jati tersenyum. Ini kamu kalau di sekolah juga makannya banyak kayak gini. Kasihan guru kamu yang masak. Aduh, Mbah. Aku ini udah gak sekolah lagi, Mbah, tapi KKN. Dan yang masak itu temen KKN aku, bukan guruku. Wah, saut Mbah Jati tidak peduli. Yang dia tahu cucunya sedang sekolah. Jadi sing masak kue kancamu. Masa nelo kancamu kalau porsi makanmu banyak kayak gini, bisa tekor temanmu itu. Setio tidak bisa menahan tawa mendengar hal itu. Masakan temen gitu nggak ada yang seenak, Mbah. Tapi Mbah diem-diem aja. Kalau temenku ada yang kesini jangan bilang-bilang. Terserah kamu, Lele. Makan malam terasa menyenangkan dengan cerita-cerita sewaktu mereka berpisah. Setio mencuci piring dan Mbah Jati berdiri di belakangnya, menepuk pundak cucunya dan sekali lagi berkata, "Wes, pokoknya ojo metu-metu disebengi, ya." Setio hanya bisa berseru malas. Ia selesaikan cuci piringnya dan kembali ke kamar. Sepertinya dia akan tidur lebih cepat dari biasanya. Tak terasa waktu berlalu dan Setio benar-benar tidur lebih cepat. Laki-laki itu mengabaikan ponselnya yang terus berdering, yang lama-kelamaan membuatnya terganggu. Dia meraih ponsel dan melihat siapa nama yang tertera di sana.
Wulan, Setio bangun dari tidurnya, mengucuk mata dan sekali lagi melihat handphone. Halo Wulan, gimana? Setio, tolong. Mendengar nada panik dari seberang sana membuat Setio waspada. Laki-laki itu duduk di pinggir ranjang. Tolong, kenapa? Ibu kamu? Iya, ibuku, kata Wulan dengan isak tangis. Setio benar-benar merasa baru dengan posisi ini. Sedari awal mereka pacaran, Wulan sama sekali tidak pernah bercerita tentang ibunya yang sakit. Dan kalau seperti ini, Setio juga bingung menanggapi bagaimana. Oke. Aku sekarang harus apa nih? Perlu ke dokter ibumu. Iya, ibuku harus ke dokter sekarang juga, tekan Wulan yang terasa janggal di telinga Setio, tapi ia tetap beranjak dari ranjang. Setio menarik jaketnya dari dalam lemari, lalu mengabari Wulan kalau dia akan segera datang ke rumah gadis itu. Jam di atas nagas menunjukkan jam 12 malam. Dimasukkan ponsel ke dalam saku, tapi langkah Setio berhenti di depan kamarnya sebelum membuka pintu. Kalau aku nyalain motor di depan, bakalan ketahuan sama Simpan nih. Gimana ya? Atau aku tenteng pelan-pelan dulu dari rumah, baru aku nyalain mesin pas udah jauh. Keputusan sudah ia tetapkan. Perlahan ia buka pintu kamar, sedikit memanjangkan leher untuk melihat keadaan sekitar. Baru kemudian ia keluar dari kamar langsung ke pintu depan. Untungnya pintu belum dikunci, jadi Setio dengan mudah keluar dan berjalan ke arah teras. Setio membawa motornya hingga di depan gerbang rumah tetangganya yang cukup jauh. Baru kemudian ia menyalakan motornya. Ketika Setio menjalankan motornya, perasaan gundah tiba-tiba saja menghampiri, padahal sebelumnya tidak ada perasaan seperti itu. Keadaan sangat sepi, benar-benar sepi. Yang terdengar hanya suara mesin motor dan helaan nafas takut dari Setio. Suara binatang malam pun sama sekali tak terdengar. Pos ronda yang biasanya penuh dengan bapak-bapak pun kosong melompong. Tidak ada yang bermain catur, yang terkadang kalau selesai bermain tidak dikembalikan ke tempatnya. Perasaanku jadi gak enak gini ya, batin Setio dengan mengusap lehernya yang terasa dingin. Tapi kalau putar balik juga nanggung. Kasihan Wulan sendirian. Kalau ibunya kenapa-napa gimana? Pada akhirnya keputusannya masih tetap. Setio tetap pergi ke rumah Wulan. Sepanjang perjalanan, Setio masih mencoba tenang. Tapi saat motornya mulai memasuki wilayah Gang Wulan, entah kenapa udara menjadi lebih dingin. Tapi yang aneh adalah suasana yang tadinya sunyi senyap perlahan berubah jadi berisik. Dan Setio harus menghentikan motornya karena di depan sana ada sebuah pasar yang sangat ramai. Pasar? Sejak kapan ada pasar di sini? Setio total kebingungan. Dari arah belakang, Setio terpaksa menepikan motor karena banyak sekali orang berlalu lalang memaksanya untuk minggir. Setio turun dari motor dan mematikan mesin. Ia duduk termenung melihat betapa ramainya pasar tersebut. Ramai tapi dingin, berisik, tapi terasa janggal dan mencekam. Setio perlahan bangkit dan berdiri di tengah-tengah orang-orang yang berlalu lalang. Kepalanya mendongak, menatap lampion merah yang menggantung tanpa bergerak sedikit pun, seakan angin sama sekali tidak ada. Setio, seseorang memanggil Setio dari arah belakang, dan itu adalah Wulan. Setio melotot melihat Wulan yang berlari ke arahnya dengan kembang gula di tangan kanan. Wulan, kamu kok di sini sih? Ibu kamu mana? Wulan yang sebelumnya memiliki pancaran mata jernih dan hidup, kini tampak seolah mati. Memang ada senyum di wajahnya, tapi semua itu tampak aneh. Ibuku udah gak apa-apa, sekarang jalan-jalan yuk. Belum sempat Setio paham apa yang dimaksud Wulan, gadis itu menggayat lengan Setio dan menariknya untuk ikut berjalan selaras dengan orang-orang yang lain. Tepat saat Wulan merapatkan diri padanya, Setio mencium bau kemenyan bercampur kembang melati yang sangat pekat. Bahkan ujung hidungnya terasa gatal karena baunya yang menusuk.
Kepala Setio menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat para pedagang yang memakai baju adat seperti kemben, batik, atau apalah itu yang Setio sendiri tidak tahu. Dan saat ia melihat pada Wulan kekasihnya, dia juga memakai kemban dan kain jarik batik. Loh, kamu kok pakai pakaian kayak gini sih? Ini sebenarnya pasar apa? Kok bisa tiba-tiba ada? Udahlah, kita senang-senang aja dulu di sini. Jangan belum dulu ya, temenin aku. Sesaat setelah Wulan mengatakan itu, entah kenapa Setio merasakan bulu kuduknya merinding hebat. Kakinya terus melangkah ke sana kemari, mengikuti kemanapun Wulan menarik. Semuanya perlahan menjadi blur, dan Setio menggelengkan kepala cepat seolah ada dua dimensi yang bertabrakan menariknya dari dua sisi. Kamu suka kembang melati ya? Tanya Wulan tiba-tiba. Setio berdiam sebentar, lalu memfokuskan pandangannya pada salah satu tokoh yang ditunjuk oleh Wulan. Sejak kapan dirinya suka kembang melati? Pikir Setio dalam hati. Tapi kakinya tetap melangkah memasuki toko dengan Wulan yang begitu semangat untuk membelikannya. Tepat saat Setio masuk ke dalam toko tersebut, bau kembang pemakaman langsung menghantam telak bunga busuk layu. Bahkan sudah ada semacam ulat-ulat kecil yang menggerogoti tangkai pada bunga tersebut, dan itu ada di semua bunga yang terpajang. Wulan, bunga apaan sih nih? Udah busuk semua ini, bisik Setio pada Wulan. Wulan mendesis. Mendengar perkataan Setio, ada taring yang muncul perlahan di bibir kanannya. Setio refleks menarik lengannya yang dicekal Wulan dan sedikit menjauh. Tanpa sengaja, ia bertabrakan dengan seseorang. Saat Setio menoleh dan akan meminta maaf, seseorang itu malah melengos tanpa melihat ke arahnya. Setio berlari keluar dari toko. Nafasnya perlahan menjadi berat. Ia amati sekitar dengan jantung berdegup kencang. Kamu mau kemana sih? Wulan kembali menggayat lengan Setio dan menariknya menjauh dari toko bunga busuk tersebut. Wulan, bentar deh, kata Setio mencoba melepaskan tangan Wulan, tapi genggaman Wulan sangatlah kencang. Aku mau ngobrol bentar sama kamu deh. Kita pergi bentar yuk. Aku mau tanya soal ibu kamu, kondisinya gimana, terus sakit apa dan kenapa? Setio mengatakannya karena merasakan beberapa kali pundaknya tersenggol dengan kasar dan hampir membuatnya tersungkur. Itu membuatnya kesal dan ingin mengumpat saat itu juga. Udah diam dulu ya, kita makan dulu yuk. Anggap aja ini ucapan terima kasih karena kamu udah kesini. Wulan terus menarik lengan Setio erat dan membawanya ke sebuah rumah makan yang berada di jajaran toko-toko kelontong yang ramai. Wulan seakan tidak ingin menjawab apapun soal ibunya. Gadis itu tampak mencurigakan. Setio hanya bisa terduduk di bangku. Usai Wulan membawanya ke sini, dia lihat orang-orang dengan pakaian adat berbicara, membeli, dan berjalan dengan cara yang aneh. Mereka berjalan tanpa melihat satu sama lain, saling menabrak dan tidak peduli sekitar. Pantas saja aku dari tadi disenggolin mulu. Wong jalan yang gak pakai mata tapi pakai kaki doang. Gerutu Setio seraya mengelus baunya yang sakit. Ini sebenarnya tempat apa sih? Ramai tapi aneh. Mana ini? Tak lama kemudian, Wulan datang membawa segelas air putih dan sepiring singkong bakar yang masih mengepulkan asap. Makan dulu ya. Nasi sama lauknya masih nanti, ucap Wulan datar. Dan kali ini gadis itu berbicara tanpa menatap sedikit pun pada Setio. Mendadak tenggorokan Setio terasa sangat kering. Spontan ia raih gelas yang diberikan Wulan, menenggaknya hingga tersisa setengah. Kurang nggak minumnya? Tanya Wulan yang melihat Setio minum tak sabaran. Enggak, udah cukup, kata Setio, kemudian menempatkan kembali gelas yang ia pegang. Melihat singkong bakar membuat Setio ingin. Ada rasa penasaran sangat besar di hatinya, hingga tangannya yang akan meraih singkong tanpa sengaja menumpahkan minum dan gelasnya terjatuh ke tanah. Maaf, ucap Setio yang langsung menunduk mengambil gelas tersebut. Tapi gerakannya tiba-tiba saja terhenti dan tubuhnya meremang hebat. Rasa mual menyeruak.
dari bawah sini. Seharusnya dia bisa melihat kaki Wulan yang duduk tepat di depannya. Namun kali ini yang ia lihat adalah kaki ceker ayam hitam kotor, penuh dengan lumpur. Setio menegakkan punggung. Dia tatap Wulan yang masih memandanginya juga. Kemudian laki-laki itu kembali menunduk untuk memastikan semuanya. Di saat itu juga, bukan hanya kaki ceker ayam hitam milik Wulan yang Setio lihat, tapi juga kakinya mengambang semua orang yang berlalu lalang di sekitarnya. Dia merogoh saku jaket, meraih ponsel yang saat ia nyalakan tidak bisa. Ponselnya mati total, padahal Setio yakin baterainya tadi masih banyak, tidak mungkin habis dalam hitungan menit. "Kenapa, Setio? Kamu lupa sesuatu?" tanya Wulan dengan tatapan kosong menghunus, langsung menabrak kesadaran Setio yang sempat membeku. Iya, ada yang ketinggalan. Aku ambil dulu di jok motor ya," kata Setio asal ia berdiri dengan gugup. Wulan juga ikut berdiri, wajahnya datar, pandangannya lurus ke arah Setio. "Kamu sudah sadar?" Sadar? Sadar apaan sih?" tanyanya dengan suara serak. Wulan tidak menjawab, tapi perlahan sudut bibirnya tertarik membentuk seringai menakutkan. "Silakan lari, tapi kamu gak akan pernah bisa keluar dari sini." Tanpa basa-basi, Setio langsung berlari keluar dari pasar. Tepat saat itu juga, semua mata yang tadinya tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri tiba-tiba menatap ke arahnya. Semua mata tanpa terkecuali. Setio mulai merasa lututnya bergetar dan tubuhnya lemas. Tidak salah lagi, ia tidak berada di tempat yang benar. Tempat ini asing dan mengerikan. Setiap langkah dan ke arah mana Setio pergi, semua mata tidak lepas darinya. Bahkan semua orang itu berhenti berjalan dan hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Mbak, tolong Setio, Mbak," teriak Setio tanpa sadar. Laki-laki itu terus berlari, tapi sebanyak apapun ia coba melangkah meninggalkan tempat itu, Setio selalu berakhir di tempat yang sama, yaitu di depan rumah makan. Wulan juga masih berdiri di tempatnya terakhir tanpa bergerak sedikit pun. Setio mulai panik. Tanpa sadar air matanya meleleh bersama dengan rasa gelisah, takut, dan frustasi yang menjadi-jadi. Tiba-tiba Setio mendengar dengungan yang sangat panjang. Ia tutup rapat-rapat telinganya. Samar, dia mulai kehilangan ingatannya. Semuanya mengabur dalam pikiran. Terakhir kalinya ia makan di meja makan bersama kakeknya, memakan nasi goreng spesial dengan topping sosis yang melimpah. Tawa kakeknya yang lirih dengan batu kecil terdengar membelah telinga Setio. Suara kakeknya yang memberikan peringatan kalau dia tidak boleh keluar setelah jam 12 malam terasa mengambang berputar-putar. "Mbak, tolong Setio, Mbak. Maafin Setio, lancang, Mbak," teriak Setio yang jatuh terduduk di atas tanah. Kepalanya yang menunduk hanya bisa melihat tanah dengan kerikil-kerikil tajam, dan juga banyak pasang kaki mengambang mengelilingi. Ia dikepung. Setio semakin menjerit-jerit. Udara yang semakin dingin membuat Setio merasakan kulitnya mengeras dan menjadi sama dinginnya dengan udara yang seolah tidak berembus sama sekali. "Setio minta maaf, Mbak. Setio udah gak dengerin Mbak. Setio gak dengerin larangan Mbak. Maafin Mbak. Tolong Setio." Setio menangis terseduh-seduh. Dia takut, sangat takut. Terakhir kali ia menangis sewaktu neneknya meninggal. Dan sekarang Setio menangis bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Pada kecerobohannya dan juga pada dirinya yang bandel, tidak pernah mendengarkan nasihat kakeknya dengan benar dan tidak memastikan apapun sebelum mengambil keputusan dan tindakan. Di sisi lain, Mbak Jati tiba-tiba saja terbangun dari tidur lelapnya. Laki-laki tua itu terduduk di ranjang tanpa kasur, bangkit dari sana dan segera berlari keluar dari kamarnya menuju kamar cucunya. Perasaannya gundah, telinganya berdengung seperti ada yang memanggilnya berulang kali, tapi di tempat yang sangat jauh. "Setio, Masya Allah Setio."
Kamu di mana, Le? Teriak Mbak Jati ketika mendapati kamar cucunya kosong melompong. Semerbak harum bunga melati dan kemenyan memenuhi kamar. Baunya tak hilang dan terus berlanjut hingga di luar rumah. Cai kijan wis diincar ket awal mlebu desa, Le. Sosok-sosok dari dunia lain itu seneng banget karo wangimu, rasa teguhmu dan ambisimu kowe. Mereka kuwi luwih pinter, tahu mana sing gampang dipengaruhi dan sing ora. Astagfirullah, lele. Mbah udah berulang kali, tapi tetep wae mbok sepele. Nah, monolog Mbak Jati seraya keluar dari kamar Satyo dan bergegas keluar rumah. Laki-laki tua itu bingung pada siapa ia harus meminta tolong karena ia tahu orang-orang tidak akan pernah mau menolong karena di malam ini semua menjadi waspada lebih dari sebelumnya. Tapi Mbak Jati tak menyerah begitu saja. Dia berusaha mencari bantuan dari rumah ke rumah, mengetuk pintu setiap rumah dengan tenang, meminta belas kasih untuk menolong cucunya. Meskipun degup jantung dan rasa khawatir yang begitu tinggi hampir membuatnya gila. Namun tidak ada seorang pun yang keluar, bahkan hanya sekedar membuka pintu dan bertanya tentang dirinya. Mbak Jati terus berpikir bagaimana caranya ia bisa menemukan Setio sendiri. Ia kembali ke dalam rumah, mengambil panci dan juga sendok, lalu keluar dari rumah, berjalan mengitari rumah dengan membunyikan alat dapur yang ia pegang. Cara ini biasanya ampuh untuk menyadarkan atau menarik seseorang yang terlarut atau tersesat pergi ke alam lain. Mbah Jati yakin kalau cucunya saat ini telah dibawa oleh makhluk lain yang telah mengincarnya sedari awal. Aroma kemenyan dan melati yang bercampur di sekitar rumah memberikan pertanda jika Setio hilang arah tak jauh dari sini. Jadi Mbah Jati terus berkeliling, memutari rumah tanpa henti, membunyikan alat dapur dan memanggil-manggil nama Setio. Setio, pulang, Le. Jangan tinggalkan Mbah. Sementara di tempat Setio berada, laki-laki itu spontan berbalik badan ketika mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Dia kenal sekali dengan suara itu. Ya, itu suara kakeknya. Kakek, kakek, balas Setio berteriak. Setio mendongak. Dia menatap sosok-sosok yang mengelilinginya dengan tatapan bergetar. Semua seakan menekan dirinya. Tenggorokannya semakin terasa kering dan tercekik. Ia segera bangkit, mendorong bau-bau dingin yang mengepung dan menekannya untuk tetap berada di sana. Setio hanya ingin pulang ke rumah dan kembali pada kakeknya. Dari atas terdengar gemuruh hebat. Petir menyambar dengan kilat sangat besar yang belum pernah sekalipun Setio lihat. Langit terus meledak-ledak dengan guntur yang tak selesai. Begitupun juga dengan langkah kaki Setio yang tak berhenti berlari. Ia tak peduli ke arah mana ia berlari. Yang penting menurutnya adalah jauh dari sini, jauh dari orang-orang aneh. Mbah, tolong Setio, Mbah. Setio tak henti-hentinya merapalkan kata minta tolong pada Mbak Jati. Setiap kata yang keluar dari mulutnya pasti akan dibalas dengan guntur yang meledak-ledak. Hingga beberapa menit kemudian, Setio melihat seberkas cahaya kekuningan dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, Setio berlari ke arah sana, menerobos masuk, dan kemudian tersungkur di tanah dengan suhu hangat. Alhamdulillah Setio, kamu selamat, Le, ya Allah. Mbak Jati berteriak histeris melihat cucunya yang tergeletak di teras depan rumah. Refleks, dia melempar semua peralatan dapur yang ia bawa, berlari tergesa-gesa hingga hampir terjatuh mendekati Setio yang sedang kejang di tempat. Gusti Allah, matur nuwun ya Allah, seru Mbak Jati penuh rasa syukur seraya duduk di dekat Setio, mencoba menyadarkan cucunya yang tak sadarkan diri. Tetangga samping yang sebenarnya sudah keluar kamar ketika mendengar Mbak Jati menggedor rumahnya, perlahan keluar dan mengintip apa yang terjadi. Pantang baginya untuk keluar rumah di jam-jam sakral seperti tadi, dan sekarang sudah pukul 5 subuh, keadaan sudah jauh lebih baik.
Tetangganya tersebut segera menghampiri Mbak Jati dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Bah, Setio kenapa, Mbak?" Namun Mbak Jati hanya menggelengkan kepala. Ia tidak marah karena tetangganya muncul setelah ia menemukan Setio. Ia tidak kesal karena tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun ketika butuh. Semua memang salahnya yang kurang menekankan Setio untuk benar-benar tidak keluar rumah. "Tolong bantu saya angkat Setio, Pak Saman." Tetangganya itu memberikan isyarat tunggu dan berlari ke dalam rumah, memanggil anak laki-lakinya yang seumuran Setio untuk membawa Setio masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Bajati yang akan mengurusnya sendiri dan Pasaman serta anaknya pamit undur diri meskipun mereka penasaran apa yang telah terjadi pada Setio. Kesalahan selalu membuahkan hasil dari perbuatan secara seimbang. Namun, ada beberapa pula yang menganggap itu keterlaluan dan tak bisa menerima kenyataan. Itulah yang dialami oleh Setio. 1 tahun berlalu, semuanya sudah berubah dan tidak ada lagi yang sama. Malam ini, tanggal 26 Juni, Setio duduk di kursi ruang tamu dengan punggung yang bersandar penuh ke dinding. Malam yang seharusnya ia menolong ibu sang kekasih menjadi malam tak terlupakan bagi Setio. Sejak saat itu, dia kehilangan Wulan yang meminta putus karena tak merasa menyuruh Setio untuk datang ke rumahnya, apalagi membantunya membawa ibunya ke rumah sakit. Karena memang ibu Wulan baik-baik saja dan tidak sakit apapun. Setio juga berhenti kuliah karena ia merasa malu atas kondisinya, meskipun teman-temannya mendukung secara emosional dan membantunya dalam segala aspek jika ingin terus sampai lulus kuliah. Namun, Setio tetaplah Setio. Jika sudah mengambil keputusan, ia tidak akan bergeser sedikit pun. "Setio, mau makan sekarang apa nanti, Leh?" tanya Mbak Jati yang menghampiri Setio di ruang tamu. Laki-laki tua itu mendekat dan duduk di samping cucunya yang semakin lama semakin kurus dan memprihatinkan. Setio menoleh ke arah kakeknya. Ia membuat isyarat dengan gelengan kepala dan memberi tanda kalau ia akan makan nanti saja. Mbak Jati menganggukkan kepalanya. Melihat hal tersebut, karena Setio tidak akan pernah bisa bicara lagi, suaranya seakan hilang total, disapu bersih oleh minuman yang sempat ia tenggak di rumah makan, yang ia datangi bersama sosok yang menyamar menjadi Wulan. Inilah yang membuat Setio menyerah pada cita-cita dan kehidupannya. Apalagi sekarang, matanya tidak hanya bisa melihat pada yang kasat mata saja, tapi yang tak terlihat oleh indera manusia manapun juga bisa terlihat. Seperti sekarang, dia dengan sangat jelas bisa melihat segerombolan sosok-sosok yang berkumul di depan rumahnya, mengajungkan tangan seakan menuntut Setio untuk bergabung lagi dengan mereka, bergabung dalam malam satu suro yang kedua kalinya. Di depan sana, Setio juga melihat sosok yang menyerupai Wulan yang berdiri tegak tepat di depan jendela menatap kosong ke arahnya. Selesai. Luar biasa, ngeri banget ya. Apa yang dialami oleh Setio begitu mengerikan dan juga imbasnya ya teman-teman ya. Bagaimana ini semua diawali oleh apa ya? Di sini kembali lagi teman-teman, orang-orang yang skeptis ya dengan hal-hal gaib. Oke, boleh nggak percaya, boleh, itu hak setiap orang, tapi please sekali-kali jangan pernah meremehkan seperti apa yang dialami oleh Setio. Mbak Jati udah bilang, "Le, jangan keluar." Tapi di sini godaan ya, godaan yang muncul, yang mana Setio ternyata sudah dari maghrib itu datang ke rumah membawa hawa yang gak enak yang udah dirasain sama Mbak Jati nih. Malam-malam telepon deh sama pacarnya, ibunya sakit. Cowok mana sih ya kan, masih pacaran, denger cewek ibunya sakit, udah nggak dengerin lagi tuh larangan dari Mbak Jati, keluar. Nah, itu langsung masuk ke pasar setan dia ya kan, karena di malam itu orang-orang nggak berani di desa itu keluar karena malam satu suro, dia keluar langsung masuk ke pasar setan. Ini bagi saya sih, nggak tahu deh kalau teman-teman, salah satu scene paling mengerikan, paling menakutkan bagi saya ketika dia lagi nunduk ya kan, mau ngambil sesuatu yang jatuh di bawah ketika lagi makan.
Pas ngelihat kakinya ulan bukan kaki, tapi ceker ayam. Ceker ayam segede kaki manusia dua. Kan ngeri banget kan. Tapi begitu dia naik lagi lihat ke atas mukanya ulan. Nengok lagi ke bawah, ceker ayam lagi. Ini menurut saya yang paling ngeri itu. Dan bagaimana pada akhirnya Mbah Jati seorang diri dengan membawa peralatan dapur, panci, dan centong sayur biasa dipukul-pukulin tuh. Ini memang trik untuk mencari orang yang tersesat di alam gaib seperti itu teman-teman. Nah di situ akhirnya ketemu lagi alhamdulillah. Tapi ternyata Setio kembali ke alam nyata, tapi dia tidak pernah kembali seutuhnya. Karena apa? Sejak saat itu Setio tidak bisa lagi bicara. Jadi tenggorokannya itu seperti tercekik, sakit, jadi dia nggak bisa ngomong. Mungkin itu efek dari air yang dia minum di alam gaib itu. Waduh, ngeri banget ya. Bahkan setelah ia kembali ke alam nyata, dia bisa melihat hal-hal yang orang biasa nggak bisa ngelihat. Jadi kayak kebuka gitu mata batinnya. Waduh, tapi semoga Setio bisa kembali normal lagi dan bisa melanjutkan hidupnya normal kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Serafina, terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Mari kita ambil hikmah yang baik saja ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik, dijadikan sebagai hiburan saja. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.